Shalom saudara, salam sukacita dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Saya seorang hamba Tuhan dari daerah yang kecil, dari kota Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, bagian timur Indonesia. Saya hanya ingin melakukan sesuatu untuk Tuhan dengan membagikan apa yang saya ketahui dari firman Tuhan. Sebelum saya menyampaikan renungan ini, baiklah kita sama-sama berdoa. Bapa, aku akan menyampaikan firman-Mu menjadi renungan bersama antara aku dengan saudara-saudaraku yang ada di luar sana. Engkau tahu aku seorang manusia yang tidak memiliki apa-apa, penuh kekurangan, penuh keterbatasan. Tetapi karena Engkau ada di dalam aku, Roh Kudus, maka aku mengandalkan Engkau dalam hal ini. Karena firman ini adalah kepunyaan-Mu, biar Engkau membukakan itu untuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Kolose pasal 2 ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi saudara, ada 4 hal kita lihat di sini, yaitu hendak kamu berakar dalam Dia, hendak kamu dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan yang keempat adalah hendak hatimu melimpah dengan syukur. Jadi ada 4 hal: berakar, dibangun, bertambah iman, dan melimpah dengan syukur. Nah, saya percaya 4 hal dalam kehidupan orang percaya. 4 hal dalam kehidupan orang percaya. Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, bagian pertama itu, kita ini orang percaya diumpamakan sebagai pohon, sehingga dikatakan hendak kamu berakar. Nah, kita tahu kalau pohon itu terdiri dari pertama benih, akar terbagi 2, akar tunggak, akar serabut, kemudian batang, dahan, ranting, kemudian daun, bunga, dan buah kalau pohon itu berbuah. Tetapi saudaraku, sebelum pohon itu kelihatan, pohon itu berasal dari sebutir benih yang kecil. Kalau kita berbicara tentang tumbuhan, maka kita ingat Tuhan Yesus pernah memberikan perumpamaan. Ada seorang yang keluar menabur benih, lalu separuh jatuh di jalan. Datanglah burung memakan. Habislah benih itu diumpamakan orang yang mendengar firman Tuhan dan tidak menyimpan dalam hatinya. Lalu yang kedua, dia menabur di tanah yang berbatu-batu. Benih itu bertumbuh karena ada tanah sedikit di antara batu-batu itu. Tapi kemudian datanglah matahari terik, datanglah pencobaan, maka benih itu layu. Firman itu pun berlalu. Yang ketiga, jatuh di semak belukar. Benih itu bertumbuh, tapi tatkala sudah besar, dililit oleh semak belukar, akhirnya mati juga. Itu orang yang menerima firman Tuhan tapi dililit dengan hal-hal duniawi, dipengaruhi oleh hal duniawi, akhirnya dia juga tidak bisa mengeluarkan hasil. Dan yang keempat adalah yang jatuh di tanah yang gembur, tanah yang subur, mengeluarkan buah 30, 60 dan 100 kali ganda. Nah, saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kita diumpamakan sebagai tumbuhan yang harus berakar di dalam Yesus Kristus. Nah, mari kita lihat saudaraku, seperti saya katakan, awalnya sebuah tumbuhan itu kan dari benih, dari sebuah benih. Mungkin ada yang kecil, agak besar juga benih itu. Lalu benih itu dimasukkan ke dalam tanah. Untuk sementara benih itu tidak kelihatan.
Tetapi dia sedang berproses untuk bertumbuh. Yang mulai keluar adalah akar, kemudian dia mendorong tanah dan akhirnya dia keluar. Akar yang harus lebih dulu muncul, karena akar itu yang menarik makanan, kemudian disalurkan ke batang dan ke cabang, ke ranting, ke daun, dan ke buah kalau pohon itu berbuah. Apa artinya ini bagi kita, saudaraku? Kita ini harus tersembunyi di dalam Kristus. Hidup orang yang percaya itu harus tersembunyi dalam Kristus. Dinaungi, ditudungi oleh Kristus. Kita seperti contoh kepompong sebelum menjadi seekor kupu-kupu yang indah, dia itu dibungkus dalam sebuah kepompong. Tapi tiba saatnya dia akan pecah kepompongnya dan keluarlah seekor kupu-kupu yang indah. Nah, hidup kita orang percaya itu harusnya terbungkus di dalam Kristus. Dibungkusi dengan kasih Kristus. Dibungkusi dengan kasih karunia Kristus. Dibungkusi dengan anugerah Kristus. Dan di dalam anugerah itu kita berproses. Dalam kasih karunia itu kita berproses. Akar rohani kita mulai keluar. Dan akar rohani kita itu akan mencengkeram begitu kuat kepada Kristus. Sehingga hidup kita bertumbuh di atas Kristus. Akar rohani kita harus tertanam di dalam Kristus, di dalam ajaran-ajaran yang benar dari Kristus. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Jadi saudara, sebagai pohon itu, akar saudara harus tertanam di dalam Yesus Kristus, tertanam di ajaran Kristus, ajaran yang benar. Kalau saudara tidak tertanam di dalam ajaran yang benar, maka apabila ada angin badai melanda, maka pohon itu pasti akan roboh. Pohon ada dua jenis akar, akar tunggal, akar tunggak atau tunggal dengan akar serabut. Contoh pohon kelapa. Pohon kelapa itu batangnya tinggi, ada sampai 20 meter. Ada bahkan lebih sampai 30 meter. Dan dia bukan akar tunggal yang masuk jauh ke dalam tanah. Dia akar serabut. Bahkan kadang-kadang akar itu muncul ke permukaan tanah. Tapi kadang sekali pohon itu rubuh. Memang ada rubuh tapi persentasenya sangat kecil sekali. Sekalipun dia sangat tinggi dan dia hanya punya akar serabut, tidak tertanam dalam tanah, bahkan ada sebagian juga yang muncul ke permukaan tanah. Tetapi akar itu mencengkeram kuat tanah itu. Tanah itu menyatu dengan akar itu. Di sela-sela akar itu dipenuhi oleh tanah. Sehingga akar dan tanah itu menyatu. Sehingga walaupun dia tinggi, diterpa angin, tidak mudah dia roboh. Kalau kehidupan kita dipenuhi oleh firman Tuhan, dipenuhi dengan ajaran-ajaran dari Tuhan Yesus yang benar, yang terdapat di dalam Alkitab kita ini, maka kita tidak mudah akan digoncangkan dan dirobohkan
dengan berbagai macam angin pencobaan, bermacam-macam angin pengajaran yang sesat tidak gampang untuk mempengaruhi kehidupan kita. Rasul Paulus mencantumkan hal ini sebab kalau saudara baca dalam Kolose pasal yang sama ayat 18, di sana Paulus memberitahukan ajaran sesat. Orang berkanjang di dalam penglihatan-penglihatan, orang berkuat di dalam penglihatan-penglihatan. Penglihatan itu benar, ada seperti dinubuatkan kitab Nabi Yoel tentang anak-anak muda akan bermimpi bagi mimpi, orang tua akan melihat berbagai penglihatan, itu semua ada. Tetapi penglihatannya bagaimana? Nubuatan juga ada, tapi nubuatan yang bagaimana? Nubuatan dan penglihatan harus sesuai dengan firman Tuhan. Nubuatan dan penglihatan sekedar mengingatkan apa yang sudah tertulis supaya kita kembali menyelidiki firman Tuhan itu. Karena belakangan saya melihat bahwa bergentayangan, saya pakai istilah gentayangan kayak setan. Ajaran-ajaran dari tentang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua ini, itu saya melihat sama sekali tidak alkitabiah. Ada alkitabiah, ada yang tidak. Ada yang berkata bahwa dia hidup dalam alam roh. Setiap hari melihat penglihatan, setiap hari melihat penglihatan. Lalu ditafsirkan dengan aneh-aneh. Saya mengikuti dan saya bingung. Kalau saudara mau meneliti kedatangan Tuhan, minimal kitab Daniel, kitab Wahyu saudara buka bersama-sama, maka saudara akan melihat di situ. Berapa lama masa sengsara itu? Apakah gereja masuk dalam masa sengsara itu? Janji Tuhan pemulihan kepada bangsa Israel itu terjadi 70 kali 7 masa. Yang baru dilaksanakan Tuhan ada 69 kali 7 masa. Sisa 1 masa itu belum terjadi. Itu 1 masa 7 tahun. Kenapa terputus? Karena itu waktu mereka menyalibkan Tuhan Yesus, maka 69 masa itu terputus sementara. Dibukalah masa anugerah, yaitu masa gereja. Sesudah gereja dilantik, maka Allah kembali mengurus Israel secara khusus selama 7 masa untuk menggenapi 70 kali 7 masa dijanjikan oleh Allah. Jadi kalau kita melihat kitab Nabi Daniel, berarti gereja tidak masuk di dalam masa kesengsaraan. Nah, siapa yang masuk masa kesengsaraan? Yaitu orang percaya yang tertinggal, bangsa Israel secara jasmani. Nah, itu kadang-kadang di dalam penglihatan, waduh bingung saya. Harus disiapkan supermi, siapkan telur, siapkan listrik tenaga surya, harus lari ke gunung-gunung. Nah ini saudara harus bisa membedakan perintah lari ke gunung itu pada siapa. Disebut di orang di Yudea, bukan seluruh dunia. Aneh saudara, tapi ya itulah saya bilang. Alkitab berkata bahwa Alkitab ini menyatakan pada kita bahwa kita harus berakar di dalam Kristus. Berakar di dalam ajaran yang benar. Sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan dengan segala macam angin pengajaran yang bisa merobohkan iman kita kepada Yesus Kristus. Yang kedua, dibangun di atas Dia. Berarti yang kedua kita diumpamakan dengan bangunan. Nah, kita pernah mendengar perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan, yaitu ada orang yang membangun di atas bangunan di atas pasir dan di atas batu. Di atas pasir pada waktu angin datang, hujan turun, bangunan itu hancur. Tapi yang ada di atas landasan batu itu tinggal tetap. Nah, ini dibilang dibangun di atas Dia, dibangun di atas Yesus. Nah, Alkitab berkata Yesus adalah batu karang yang teguh. Yesus adalah batu karang keluputan. Bangunan rohani kita harus berdiri di atas ajaran Yesus Kristus. Tidak boleh berdiri di atas ajaran-ajaran manusia yang lain. Tidak boleh berdiri di atas tafsiran-tafsiran manusia.
Tidak boleh berdiri di atas filsafat-filsafat manusia. Harus berdiri di atas dasar firman Tuhan yang benar, yang ada di dalam tangan saudara dan di dalam tangan saya. Kita perjanjian lama, kita perjanjian baru. Itulah firman Tuhan. Jadi bangunan rohani kita harus ada dasarnya. Yaitu dasar firman Tuhan. Bukan dasar pengetahuan manusia. Bukan dasar tata gereja, maafkan saya. Karena kadangkala ada tata gereja yang sesuai dengan firman Tuhan, tapi ada tata gereja yang tidak sesuai firman Tuhan. Buatan manusia. Dasar bangunan iman kita bukan berdiri di atas letterhi sebuah gereja, tapi berdiri di atas firman Tuhan yang diajarkan oleh Yesus Kristus dan para rasulnya. Kalau bangunan saudara betul berdiri seperti itu, ada angin badai apapun, pengajaran sesat apapun, tidak mudah menjatuhkan kehidupan saudara. Saya sejak umur 10 tahun, saya bersekolah minggu dan saya mendalami belajar firman Tuhan, serajin ke sekolah minggu, dan sampai hari ini ajaran-ajaran yang diberikan di sekolah minggu sampai saya sudah tua, umur 70 tahun, 71 tahun sekarang, saya tidak melupakan. Sehingga banyak pengajaran-pengajaran yang lalu datang, macam-macam pengajaran datang, saya tidak gampang terpengaruh. Orang bilang, oh Injil modern. Tidak ada Injil modern. Oh ini penglihatan. Ya benar, harus uji dengan firman Tuhan. Oh ini nubuatan. Benar ada nubuatan, kata firman Tuhan. Tapi harus uji dengan firman Tuhan. Apa isi nubuatan itu? Kalau di luar daripada firman Tuhan, ditolak. Jadi kita sebagai pohon harus berakar di dalam ajaran Kristus. Sebagai bangunan pun kita harus berdiri di atas ajaran Kristus. Lalu kemudian dikatakan, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu. Bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Apa yang diajarkan? Ya firman Tuhan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang diajarkan oleh rasul-rasul yang diwahyukan oleh Roh Kudus. Bagaimana kita bisa bertambah teguh dalam iman? Ya, baca firman Tuhan. Karena Alkitab berkata iman datang dari pendengaran. Dan pendengaran atas sabda Kristus atau firman Tuhan. Kalau saudara hanya memberi makanan rohani kepada kehidupan rohani saudara, tubuh rohani saudara, seminggu sekali ke gereja, bagaimana saudara bisa bertumbuh dalam iman? Saudara harus meluangkan waktu, duduk di kaki Tuhan, membaca firman Tuhan, menyembah Tuhan. Tuhan sudah beri contoh, saudaraku. Ada 2 orang kakak beradik, Marta dan Maryam. Marta dan Maria atau Maryam. Yang lain ditulis Maria, yang lain ditulis Maryam. Yang jelas Marta dan Maria lah. Marta waktu Yesus datang berkunjung, Marta sibuk untuk hal-hal jasmani, menghidangkan. Ya itu tidak salah, menghidangkan makanan, minuman muka Tuhan Yesus, itu tidak salah. Sedangkan Maria ini duduk di kaki Yesus. Datanglah Maria mengeluh tentang adiknya itu bahwa dia tidak membantu. Tapi apa kata Tuhan? Maria, Maria, engkau sibuk dengan hal-hal yang tidak terlalu berguna. Tapi adikmu sudah mengambil bagian yang terbaik. Maria mendengar. Maria memandang wajah kemuliaan Tuhan.
Maria melihat bibir mulut dari Tuhan yang menyampaikan ajaran-ajaran kepada dia. Saudara harus punya waktu memandang kemuliaan Bapa di surga. Saudara harus punya waktu berdiam di kakinya, merenungi firman Tuhan, supaya iman saudara bertambah, pengetahuan tentang firman bertambah, sehingga iman saudara bertumbuh di dalam kehidupan saudara. Sehingga semakin hari iman saudara semakin kuat. Iman itu perlu diberi makan, yaitu dengan firman Tuhan. Semakin banyak saudara membaca firman Tuhan, semakin kuatlah iman saudara. Semakin kuatlah akar rohani saudara. Semakin teguhlah landasan bangunan saudara. Dan jangan sia-siakan firman Tuhan. Berdiam di kaki Tuhan. Baca firman Tuhan. Angkat mukamu. Pandanglah wajah kemuliaan daripada Tuhan Yesus. Maka saudara pasti akan kuat menghadapi segala badai ajaran pengajaran sesat yang bergentayangan sebelum kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Saya yakini kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Sebab itu iblis sementara memakai orang-orang tertentu untuk memasukkan ajaran-ajaran yang sesat, lewat penglihatan, lewat nubuatan dan sebagainya. Tidak semua loh saudara, ada sebagian. Dan iblis menipu manusia bukan dengan hal-hal yang lain. Dia mempergunakan firman Allah. Contoh saja dia menjatuhkan Adam dan Hawa lewat firman. Dia mencobai Tuhan Yesus lewat apa? Lewat firman. Makanya saudaraku, kita harus baca firman Allah dengan baik supaya kita tahu mana firman yang diselewengkan dan mana firman yang benar. Itu hanya bisa teroleh kalau kita membaca. Nah, kalau kita hanya seminggu sekali mendengar firman Tuhan di gereja, ya kita bersyukur kalau hamba Tuhan itu duduk di kaki Tuhan. Kita bersyukur kalau firman yang disampaikan hari itu benar-benar dia peroleh dari Tuhan karena persekutuan dia dengan Tuhan. Kalau tidak, apa yang terjadi saudara? Saya tidak bisa bayangkan apa yang terjadi. Apalagi kalau saudara sudah mengkultuskan hamba Tuhan itu. Saudara sudah senang dengan dia, saudara sudah sanjung dia, saudara sudah rasa bahwa dia yang terbaik. Maka satu ketika bila dia sampaikan firman Tuhan yang salah pun saudara terima. Dan apabila dia bersalah pun saudara pasti bela. Nah, ini yang saya berkata sangat berbahaya. Jangan mengkultuskan manusia. Sebab bisa saja dia karena menjadi sombong, dia menyampaikan apa saja walaupun itu salah. Atau yang kedua, Allah kita adalah Allah yang cemburu, kata firman Tuhan. Kalau saudara sudah mengutamakan manusia, sudah mengutamakan pemimpin, mengkultuskan dia dalam kehidupan saudara, maka kecemburuan Allah akan datang dan dia mengambil orang yang saudara kutuskan itu pulang kepada dia. Karena Allah tidak mau dinomorduakan. Allah mau dia dinomorsatukan di dalam hidup pribadi saudara maupun dalam persekutuan orang percaya. Allah menempati nomor yang pertama dalam kehidupan kita. Saya dalam pelayanan awal saya sudah bilang, jangan suka memuji saya. Dan saya punya orang tidak suka memuji orang. Karena saya tahu awal dari kesombongan adalah pujian. Awal dari kejatuhan adalah kesombongan. Saya ulang ini. Awal dari kesombongan adalah pujian. Awal dari kejatuhan adalah kesombongan. Kalau saudara tanpa sadar, saudara dipuji orang, saya anjurkan secepatnya saudara berkata, Tuhan, ambillah pujian ini untukmu. Pujian ini tidak layak aku terima. Hal demikian menyenangkan hati Tuhan. Saya melakukan itu berulang-ulang kali. Begitu saya dengar orang memuji saya, langsung saya bilang, Tuhan, pujian ini untukmu, bukan untuk aku. Aku adalah hamba yang tidak berguna. Makanya sampai hari ini saya tahu, saya banyak kesalahan.
tidak luput dari pelanggaran kesalahan, tetapi Tuhan mengasihi saya sampai hari ini. Saya sakit parah, divonis mati, tapi Tuhan masih mengizinkan saya hidup karena Dia mengenal hati saya. Makanya saudara, saya ingin katakan pada saudara, ya, jangan mengkultuskan manusia. Jangan mengharapkan manusia memberitakan firman. Bacalah Alkitab di tangan saudara. Saudara sekarang tidak perlu membawa Alkitab dalam bentuk buku. Saudara tidak perlu membawa itu. Saudara cukup download Alkitab. Aplikasi Alkitab. Ada cukup banyak aplikasi di dalam Alkitab. Di dalam Android saudara. Dan saudara bisa baca kemanapun saudara pergi. Di mobil, di kantor, jam istirahat. Saudara bisa baca itu. Semakin saudara baca, semakin iman saudara bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Seberdoa itu terjadi pada hidup saudara. Dan yang keempat, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi inilah yang harus, 4 hal inilah harus ada dalam kehidupan orang percaya. Biar hati melimpah dengan syukur. Karena dalam kehidupan kita ini sehari-hari, kita dihadapkan dengan berbagai hal. Ada kadang-kadang menyenangkan, ada kadang-kadang berkelimpahan, ada kadang-kadang yang kita rencanakan itu terjadi dalam kehidupan kita. Tapi ada kadang-kadang sebaliknya. Kita mengalami kerugian dalam usaha kita. Kita mengalami hubungan yang kurang harmonis dengan teman-teman kita. Kita mengalami kerugian dalam usaha kita. Kita mengalami goncangan di dalam rumah tangga kita. Mengalami banyak hal. Kadang-kadang yang menyenangkan, kadang-kadang yang menyakitkan. Tetapi Alkitab berkata, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Apakah Paulus tidak tahu realita kehidupan manusia? Apakah Roh Kudus tidak tahu realita kehidupan manusia sehari-hari? Dia tahu, tetapi dia berkata, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Mengucap syukurlah senantiasa di dalam segala perkara kepada Allah. Pada waktu saudara mengucap syukur, kuasa Allah turun kepada saudara. Waktu saudara mengucap syukur, kekuatan Allah turun kepada saudara. Waktu saudara mengucap syukur, tangan Allah turun dan melindungi saudara. Tangan Allah turun dan mengangkat hidup saudara. Menyelesaikan segala persoalan saudara pada saat saudara mengucap syukur. Kadang-kadang doa tidak menarik hati Allah, tapi dengan syukur saudara menarik hati Allah. Kadang-kadang doa tidak menemukan jawaban, tapi dengan pujian menarik hati Allah. Jadi kita mempunyai 3 hal yang bisa kita dekat kepada Allah. Doa, ucap syukur, dan pujian. Kalau berdoa rasanya tidak menemukan jawaban, bersyukurlah kepada Allah atas segala perkara yang terjadi pada saudara. Mengucap syukurlah berarti saudara menerima apa yang sedang terjadi di kehidupan saudara, dan saudara menyatakan bahwa itu saudara tahu terjadi karena Allah yang merencanakan dalam hidup saudara. Karena tidak ada satupun yang bisa terjadi dalam kehidupan saudara tanpa seizinnya Tuhan. Karena Alkitab berkata bahwa kita ada di telapak tangan Allah. Kalau Allah membuka telapak tangannya, maka Allah mengizinkan kita dicobai. Tapi kalau ada pencobaan datang dan Allah tidak mengizinkan, Allah menutup telapak tangannya. Dan kita berada di dalam perlindungan Allah. Jadi kalau sesuatu terjadi yang tidak menyenangkan, jangan kecewa. Allah tidak pernah meninggalkan saudara. Allah sementara membiarkan saudara diuji, tetapi Allah menjaga saudara supaya saudara tidak tergeletak. Orang yang benar sekalipun ia jatuh, ia tidak akan pernah tergeletak. Saudara jangan kecewa, bangunlah, bangkitlah dengan semangat yang baru bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita sekalian. Kalau saudara mengikuti khotbah di YouTube saya, saudara cukup ketik saja RT Po Putra, atau maafkan, RTP Po Putra. Sekali lagi saya ulangkan, huruf kapital RTP Po Putra. Saudara dapat YouTube saya. Dan semoga saudara diberkati. Tuhan menyertai kita sekalian sampai ketemu di lain waktu dan dalam keadaan yang penuh sukacita. Ingat,
RTP Putra. Itu channel saya. Terima kasih buat saudara sekalian. Amin.